sembah si tubuh bas pelangka Rajantasi berbuah surat haleluya si pujilah di bata Go tubuh penebusta Ikota Betlehem, i tanah Judea, bintang terang simbaba berita. Di kandang gembala, ije tubuh
Sekarang kita saksikan drama part yang pertama dari Permata yang Baru. Yang selalu Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Munafik, berhenti mengatakan kalian adalah ciptaan. Kalian saling membenci, bahkan di gereja kalian duduk berdampingan, tapi kalian tidak saling. Berdusta, kalian pantas menjadi begitu.
diambil dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Kita akan memasuki penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin kami panggilkan mewakili pendeta kami, mewakili ketua panitia Natal, Mewakili ketua perbata,
kasih Bapa yang baik untuk segala berkat dan karunia yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih hari ini dengan penuh kesukacitaan kami boleh Tuhan izinkan untuk merayakan hari kelahiran. Dalam kesederhanaan kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang mengurapi kami melalui hikmat dan pengetahuan yang telah kami terima. Firman boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan nantinya ada oleh-oleh yang akan kami bawa. Kami boleh menjadi pelaku firman. Untuk hamba-Mu yang memberitakan firman, biarlah Engkau yang mengurapi sia semua yang diberitakan berasal daripada-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, jadi mungkin sentabi kalau saya berhadapan dengan permata, saya ingat diri saya ternyata belum tua. Memang belum tua ya kan? Oke. Nah saya nggak mau turun, saya nggak mau di mimbar, saya mau turun. Jadi mungkin ada di antara kalian yang sudah mengenal diriku. Ada? Ada yang belum kenal diriku? Jangan buka atas. Gini cantik nggak yang kenal. Ada yang kenal diriku? Siapa yang sudah kenal sama diriku? Astagfirullah. Itu dari rukun mana? Aku di sini kayak penyanyi dangdut ya. Oke. Jadi izinkan aku dulu memperkenalkan diriku. Aku Pendeta Melda Puspita Surbakti, sering disingkat Pendeta MPS. Ya. Jadi Pendeta MPS itu ada kepanjangannya. Pendeta MPS, M memang, P paling, S spektakuler. Nggak sombong sih, tapi baik kenyataannya ya. Jadi tadi namaku siapa? Pendeta MPS apa? Memang paling spektakuler. Kalau kalian nggak percaya, boleh nanti kalian minta nomorku sama permata nomor yang ini. Nah, berbicara kita tentang singkat-singkatan. Sekarang ini yang paling kita suka ini adalah semua serba singkat. Nge-WA pakai kata singkatan. Balas chattingan, bikin status pakai singkatan, ya kan? Kalau bisa pendeta khotbahnya juga aku ikuti maunya kalian. Nggak mau, aku orangnya nggak mau lama-lama khotbah. Oke. Terus kalau bisa hubungan juga pendeta. Astagfirullah. Sama di sini yang suka hubungannya singkat. Enak loh kalau hubungan singkat. Yang pertama apa bisa? Gonta-ganti. Yang kedua kita bisa menyeleksi, kan mencari yang terbaik dari yang Yang ketiga lebih Udah nande karo, pagi nande bintim, besoknya lagi nande birim, besoknya lagi nande nande, besoknya nande. Semua sudah dijelajah. Lebih berwarna pendeta. Nah ada satu yang paling kita tidak suka singkat. Apa itu? Hidup kalau bisa zaman Siapa sini pengen hidupnya singkat? Ada? Siapa sini mau panjang umur? Oke. Bagus. Oke. Jadi sekarang kita akan membaca ini penting. Kapan pendeta di khotbah ya? Aku udah bilang aku khotbahnya nggak lama. Nggak akan bilang sampai pulang. Justru betah nanti kalian di sini. Selain melihat kecantikanku dan juga khotbahku. Oke? Sekarang saya mau cerita tentang satu tokoh. Aku bikin clue-nya. Oke? Dia pendek. Siapa? Lazarus. Naikinya Batam apa deh? Batam Ara. Siapa? Sakeus atau Lazarus. Makanya ada kata cerita seorang pemuda saking semangatnya dia bilang cerita, hari ini aku cerita tentang seorang yang pendek yang bernama Lazarus. Dia semua bingung kan, kayaknya bukan Lazarus lah, Sakeus lah. Terakhir pendetanya udah kalah malu. Benar, kita cerita tentang Lazarus yang menaiki pohon ara. Lalu Yesus berkata, hei Lazarus turun, karena itu yang seharusnya di atas siapa? Sakeus. Dia pintar juga ilmu agama kalian ya. Oke, kita buka Alkitab kita. Ada yang boleh
Alkitab? Ada yang sudah hafal Alkitab? Ada Alkitab gadgetnya? Ada aplikasi Alkitab kan, Dek? Jangan cuma WA, IG, Facebook cuma dalam WA handphone kalian. Oke, buka Alkitab elektriknya di Kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang merasa dirinya cantik itu di ayat ganjil. Ada? Ada sih yang merasa diri cantik? Tolong jangan bikin dan jangan bilang nanti cuma aku yang baca. Ya? Yang merasa diri cantik itu ayat ganjil, dan yang merasa dirinya ganteng itu genap. Kita lihat suaranya ya. Kalau nggak ada suaranya berarti akulah orang paling cantik. Dan jangan kita sempat keturun kita nanti cuma yang membaca di ayat genap. Oke? Kita baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita wanita-wanita yang paling cantik, kita baca bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan menuju negara kota itu. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Allah." Oke, sampai di sini ternyata masih ada juga orang ganteng ya. Aku pikir tadi cuma keturun gini nanti yang mengapa. Dan keturun membacanya kamu tadi, Bang. Oh, baca. Oh, berarti kamu juga menyadari diri kamu ganteng ya. Oke, nah tadi kita berbicara tentang seorang tokoh, siapa itu? Nah, Zakheus ini ya, dia ini adalah salah satu orang yang sangat dibenci orang Yahudi. Tahu kenapa? Rentenir, oke, good. Bahasa sekarang seperti itu. Apa pekerjaan si Zakheus? Pemungut cukai. Jadi dalam konsep pikiran orang Yahudi, kalau ada seseorang yang bekerja sebagai pemungut cukai, itu adalah orang-orang najis, orang-orang yang berdosa. Ya, siapa di sini berani mengatakan saya bukan orang berdosa? Ada? Ada yang mengatakan, "Pendeta, aku anaknya baik." Ada? Semua kita punya latar belakang yang gak enak, bener gak? Semua kita punya rahasia hidup, bener gak? Semua kita punya aib, benar gak? Dan itu pasti tersembunyi. Benar-benar kita sembunyikan, kalau boleh jangan ada yang tahu ya. Tapi si Zakheus ini terang-terangan loh, terang-terangan. Bisa kita lihat bagaimana si Zakheus, orang yang sangat terhina, orang najis, orang berdosa. Mungkin di antara kita di mana kalau kita masih kecil, siapa di sini pernah mendapatkan gelar anak nakal? Semua ya kan? Mama kita bandel kali, tak pernah hidup. Pasti pernah. Siapa sini sudah pernah dapat gelar playboy? Bang, abang pernah dapat gelar playboy? Betul bang? Abang jomblo? Enggak jomblo bang, kesian kali bang. Siapa di sini sudah? Aku bisa nampak muka kalian mana yang playboy ini. Siapa? Siapa? Nana? Mana orangnya? Coba. Mana orangnya? Orangnya di bawah, ada di bawah. Cocok kali memang muka abang ini. Enggak pasaran ini. Enggak playboy habis kok.
sekali kalian pacaran pun dia belum pernah kalian bilang, lo tak curang kena ini, nopo kae, bohong, jujur kan? Mau nangis ya woi, jujur kan? Berapa pacaran lu? Astaga, selama ini masih 3. Selamat, Anda lebih tinggi daripada saya. Mantanku 1 loh, dan sekarang jadi suamiku. Tiga. Hebat, apa mereka? Astaga, mereka itu aja nonton. Kalau rupanya kamu berani aku. Iya, kita masih pernah ketika putus cinta pacar kita dan memang dasar playboy, memang dasar playboy itu jelek nggak artinya? Jelek. Siapa sini pernah mendapat gelar pengkhianat? Pernah, semua pernah. Baik dalam persahabatan, dalam percintaan, bahkan kita pun anak pernah menjadi seorang pengkhianat. Ya, banyak sekali. Jadi kalau ada di antara yang aku orang paling baik, aku orang paling sempurna, itu omong kosong. Semua kita punya background yang jelek. Makanya kalau orang lahir itu dia menangis. Karena apa? Selamat datang pergumulan. Orang mati dia tersenyum, yang ditinggalkan menangis. Dia tersenyum, say goodbye. Lo yang sekarang menderita, gua udah end. Itu bedanya. Kenapa orang yang baru lahir menangis dan orang yang mati itu tersenyum? Kalau dia baru lahir, aduh, selamat datang penderitaan, selamat datang dosa, selamat datang itu yang namanya aib. Ya. Sama si Zakheus juga punya latar belakang loh. Dia dapat kata-kata itu orang yang najis, orang berdosa, tidak memang berperi kemanusiaan. Dia dapat gelar. Makanya ada kesaksian seorang anak, dia katakan begini sama saya, pendeta, aku malu sekali. Kenapa? Sejak aku kecil aku sudah dapat gelar aku anak seorang penjahat. Terus apa hubungannya? Aku malu, nggak ada lagi yang mau sama aku karena jelas-jelas aku anak seorang penjahat. Apa kesalahan aku? Orang tuaku 3 kali keluar masuk penjara. Ya, sudah itu di penjara kenapa? Karena banyak utang. Makanya ketika bapakku mati, aku berbahagia. Dan kami tidak ada yang bertengkar aku dengan saudaraku. Kenapa? Ketika bapakku itu meninggal, kami tidak ada bertengkar, tapi kami semuanya melarikan diri. Karena apa? Takut bayar utang. Semua pada lari. Berbeda kalau orang tua kita yang meninggalkan harta warisan. Begitu bapaknya meninggal, begitu mamanya meninggal, maka terjadi pertengkaran apa? Merebut harta. Makanya ada kuan-kuan orang karo. Ali derbih kam teran sora, kendisi nari teran rupa, mulih kuburan teran saksi. Mulailah. Tanah bapak di sana gimana? Ih, ada kemarin disembunyikan mama emas. Itu sana transaksi mulai. Kuburan juga belum kering, sudah terjadi ke hutan. Tapi aibnya si anak seorang anak penjahat itu sudah mendarah daging. Ketika ada perempuan mendekatinya, jangan mau nakku, dia anak seorang penjahat. Sampai mati dia mendapatkan gelar, padahal bapaknya sudah jadi tulang-tulang. Sampai mati. Makanya orang banyak pada bingung, ini kenapa Yesus adalah orang yang dikenal orang yang baik, kok rela mau datang dan makan di rumah si Zakheus? Ada apa? Ya, yang pertama sekali, si Zakheus ini dia cuma penasaran, tidak lebih. Dia nggak minta banyak. Yang dia mau, dia dengar siapa Yesus, orang yang viral, dia pengen ketemu. Just it. Hanya itu. Aku pengen lihat gimana sih mukanya Yesus. Hanya itu, nggak lebih. Ya. Dia nggak minta supaya Yesus datang ke rumahnya, supaya Yesus makan dengan dia, tidak. Dia hanya penasaran. Itulah kalau orang terkenal. Siapa sini nggak kenal Aldebaran? Ya kan? Siapa sini yang kalau sudah apa? Siapa nama asli Aldebaran itu deh? Siapa? Kalian dong? Itu namanya deh.
Nah, kan bingung. Siapa namanya nih? Siapa? Arya Saloka. Tahu kan? Siapa nama Bapak Yesus deh? Udah bingung. Arya Saloka dikenal siapa Bapak Yesus ya? Nah, padahal justru nama Mama Adu juga gitu kan gitu. Nggak diingat. Kenapa pendeta? Karena nama mamaku. Kan nggak mungkin kak nanti tual. Padahal karena nggak ingat. Itu kalau artis. Siapa saja BTS, kalian semua tahu. Oh ini. Siapa saja Pink. Oh ini. Tahu karena viral. Makanya dari tadi gak ada yang mau foto sama saya. Ya. Dari tadi gak ada yang foto-foto saya. Ini pun karena panitia minta. Kalau apa? Coba tadi di sini ada artis kamu. Kita sudah salam tepuk tangan. Saya pikir yang saya yang kita pergi pada di belakang ini Ice Bruginti. Di sini Melda Bersubakti kan gak laku, gak ada albumnya. Jangankan album, halaman depan pun gak ada dibikin. Ya itu dia. Kalau ada orang yang viral, wah coba di sini Ice atau siapa, langsung foto, cara langsung. Sembunyi dari ujung sana aku berdiri, foto dari kejauhan kita zoom. Nah aku di sini dari tadi gak ada yang megang handphone. Mau foto apa? Kan gak usah dipaksa kali deh. Deh, masih dipaksa kali deh. Aku sudah tahu isi tidur. Itu dibilang langsung ya biar kakak itu puas yuk. Gak usah deh, gak usah. Ya, itu bedanya. Karena pengen ketemuan, karena pengen melihat. Apalagi kalau misalnya datang teman, permisi kak, bisa foto bareng? Bisa. Nah, selesai. Dipajangkanlah 2 kali lapangan sepak bola. Penuhlah rumah. Kalau saya bersyukurlah di Napoleon ini. Saya paling suka begini. Yang paling saya tidak suka sih sebenarnya. Pendeta bisa minta fotonya untuk apa? Untuk flyer. Puji Tuhan lah nggak ada di sini. Terus untuk apa? Bikin di spanduk. Sedih aku kadang kalau fotoku di spanduk. Sedih kali, mau nangis rasanya. Sesudah Natal di mana letaknya ya? Coba dulu. Sudahlah diriku berjalan lagi. Sudah sampai aku ke Pancur Batu, sampai lagi aku di sana. Sudah sampai lah situ aja. Selain tukang becak di mana? Di mana? Di mana? Kandang. Akulah yang jaga asuh-asuhan kalian. Selain itu di mana lagi? Di mana? Di mana? Kedai kopi supaya jangan kena panas. Awak mahal-mahal beli skincare, ternyata awak begini di panas. Sedih. Nah sedihnya lagi, kalau lagi foto, ada foto kita tutupi aja muka pendeta, tutupi aja. Betul. Yang penting ada permata Namoria, itu yang penting. Sedih. Kalau di flyer mah nggak apa-apa. Untuk apa? Cetak spanduk. Bisa minta tolong deh, kenapa? Bisa dicetak. Sakit hatiku. Tiba-tiba setelah, kalau masih di jalan begini mah sampai bulan 2, itu masih nama puji Tuhan. Jadi seakan-akan Sinterklaas lah diriku kan kayak gitu kan. Pas kali di atas Sinterklaas astaga-naga. Ya jadi yang mana pendeta bilang, oh itu, ya kan? Itu dia. Makanya nggak perlu pala dipakaikan foto besar kali supaya foto berdiri. Tolong pendeta kirimkan fotonya yang paling cantik. Kalau memang sudah cantik, nggak ada lagi kata paling. Itu dia. Ini nggak foto. Jangan bohong semua kita ini foto pakai filter. Yang mukanya jerawatan tiba-tiba mulus. Yang hitam tiba-tiba putih. Ketemu langsung mau muntah. Bener kan? Tuh. Jangan-jangan hidup kita juga semua penuh filter. Makanya ada kehilangan. Kita kehilangan diri kita sendiri. Kita gak berani menunjukkan siapa dirimu. Kenapa harus pakai filter? Kalau kalian mau menguji pacar kalian, begitu bangun tidur, fotolah diri kalian. Kalau berani PC, di sini masih bis-bisnya, sini masih tahtahnya, rambutnya sudah macam sangkar burung. Apalagi ini nanti pulang ini. Siapa tadi yang kalian bersalon-salon? Besok foto kalian sama pacar kalian. Aku yakin pacar kalian muntah. Ya sekarang pakai soft lens,
Ini virus entah kemana-kemana, bibir ini merekah, besok pagi bibir ini udah di sini lipstick. Karena selama ini tahan, nggak sadar dia sudah di sini lah lipsticknya. Selamat pagi saya, selamat pagi Beb. Astaga, itu hilang. Kita sudah kehilangan diri kita. Nah, si Zakheus hanya just for look, hanya mau melihat gimana sih muka Yesus. Hanya karena dia pendek. Kalau dia minta tolong, ada nggak yang nolong? Tidak ada. Karena dia najis. Dan dia gengsian loh, tolong aku. Ih, siapa lo? Nanami. Seperti itu. Itu dia yang bersyukur juga nggak jadi orang pendek seperti diriku. Memang agak capek tuh di sini ya kan, Ailis. Ya. Tapi bersyukurlah jadi orang kecil. Kenapa? Gendek dia adik urat takal. Gendek. Dah, bukan gendek urat takal dia gendek. Mending kita mati. Ya, si Zakheus gendek tapi urat takalnya gendek. Tahu dia apa yang dapat? Dia naiki pohon supaya lihat Yesus. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang duluan? Apakah Zakheus melihat Yesus atau Yesus yang melihat Zakheus? Yesus melihat Zakheus. Nah, menjadi pertanyaan, yang sebenarnya yang mencari si Zakheus siapa? Yesus. Yesus yang mencari. Yesus sendiri yang tahu Zakheus turun. Mereka sudah kenalan belum? Belum. Ya, Zakheus turun. Aku mau singgah ke rumah. Ya, itu yang hebatnya Tuhan Yesus. Dia tahu siapa orang-orang yang terhilang. Ya, Zakheus dia kehilangan dirinya, dia kehilangan kedamaian, dia kehilangan kesukacitaan. Maka Yesus menemui Zakheus. Zakheus, aku mau singgah ke rumahmu. Itu. Jadi lebih dari yang dipikirkan kan? Si Zakheus bilang, aku hanya mau melihat, aku penasaran. Tapi Yesus bilang, aku mau. Makanya orang bersungut-sungut. Kok bisa? Kalau dulu orang yang berjalan dengan orang najis sudah sama seperti orang najis. Ini Yesus loh, orang yang terkenal jalan dengan, bahkan makan dengan orang najis. Gimana? Najis. Itu Yesus saja dia mau mencari yang hilang. Nah, kenapa kalian yang sudah didapatkannya kalian tidak lagi mencari orang yang hilang? Jangan anak hilang cuma dimomokan. Mama, mokit, mama kiti-kiti. Engkau bening, nanti, bro, sepiring, ciri-cirina, celana anak gendek. Jumpa kita dari celana gendek, anaknya lah hei. Ayo namis krak laidah. Kalau orang hilang, lu rugi, ngomong ke radio Sikamoni, masuk pada kemana-mana, masuk ke media sosial, berita anak hilang. Coba kalian ngomongkan, berita pacar gue hilang. Keren. Woi tolong, pacarku hilang. Mantap. Siap-siap kalau didatangi mama bapaknya kan gitu. Kemana kalian bikin anakku? Lalah ngalukan tadi kan? Itu. Kita juga ini tanya teman kalian sebelah, apakah kalian merasa kehilangan? Merasa. Kehilangan apa? Kesukacitaan hilang, kedamaian hilang, kasih sayang hilang. Nah, disitulah tugas kita. Ketika kita bisa mendapatkan orang jiwa-jiwa yang terhilang, maka kita juga merasa bahwasanya kita sudah didapatkan Tuhan. Amin. Itu tugas kita. Jadi jangan nanti kali ini Natal, pergi Natal jomblo, pulang Natal udah pacar. 5 rukun kalian datangi, udah 5 pacar kalian. Hari ini duduk sama nenek karo, boleh kenalan deh? Boleh bang, berapa deh? Karo, pulang dah, boncengan. Boncengan dengan cewek cabe-cabean, berat jatuh jadi cabe giling. Tuh, itu yang kalian harapkan. Pulang dari sini makan bakso, hitung keuangan. Astaga naga, yang rencana liburan terakhir tinggal di rumah sendirian, yang tadi sudah pergi dengan yang baru. Bukan itu yang menjadi patokan kalian Natal. Kalau kalian tahu ada atau diri kita yang kehilangan, Tuhan telah mendapatkan kita, maka kita juga harus mendapatkan teman-teman kita yang hilang.
Jadi kalau PA yang aku lihat ya Permata, kalau kapan Permata paling ramai cuma di 2 acara. Kalau enggak Natal, retreat. Kalau PA jumlah 10 kalah. Retreat terpaksa 10 mobil pariwisata. Boleh ikut simpatisan? Boleh. Udah terpaksa. Aku bangku paling depan ya. Bojekang anak naik. Kasih sih serondong nah. PA mana? Sibuk kerja, banyak PR-ku, kuliah, marah bapakku, marah mamaku. Tapi kalau retreat 3 hari, oke. Itulah teman-teman kalian yang hilang. Jangan ketika kalian kehilangan cinta kalian sibuk. Jadi ingat ya, ada seorang penulis buku yang ternama, dia katakan begini. Ketika kita mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan yang lebih dahulu mencari kita. Itu dalam konsep kita. Jangan sibuk, aku mau mencari Tuhan, aku mau mencari. Ingat, ketika kita berkeinginan mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan lebih dahulu mencari kita. Jadi, mantan adik-adikku Permata, kehilangan semua kita pernah kehilangan. Tidak ada kita tidak pernah merasakan yang namanya kehilangan. Kehilangan orang tua, kehilangan cita-cita, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Itu bisa saja membuat kita hilang semangat. Kita bisa saja tidak lagi kuat dalam iman. Tapi ingat, ketika kita mencari Tuhan, sadarilah Tuhan yang lebih dahulu mencari kita. Jadi jangan coba-coba menyimpang dari Tuhan. Kita adalah anak-anak yang terhilang. Ingat seperti anak bungsu yang pergi. Dia kembali ke bapaknya. Ada nggak ditipak bapaknya dia? Enggak kan? Mari naku, dakepna, benaka acara, meriah benar. Kita bebagi. Kelang kelate Tuhan manbanta. Lawanlah kita benih. Makanya temata save the lost, menyelamatkan yang terhilang. Aku lagi yang penilai asalnya bahasa Inggrisku saja ini save the lost ngomong kasih di sini 4 hari adalah dari buku kamus. Apa arti save? Apa arti lost? Apa arti save? Apa lost? Lost itu bisa juga kalah itu. Bisa kalah kan? Cari lagi. Iya, bagus. Ya. Jadi mari mantap adik-adikku Permata. Masa depan lu masih panjang. Jangan kalian lihat orang sukses yang membuat hilang kendali kalian. Jangan melihat orang yang bisa menikmati masa muda, masa paling indah. Kalian narkoba, kalian bebas. Ingat itu hanya sesaat. Tapi hilang masa depan, hilang iman, itu yang paling menyakitkan. Makanya dekatkan diri kepada Tuhan agar kita terselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah mengingatkan kami ketika Engkau menyelamatkan kami, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau. Ketika kami mencari, Engkau yang lebih dahulu mencari kami. Ajari kami Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau dapatkan, yang telah Engkau selamatkan melalui kelahiran-Mu ke dunia ini. Biarlah kami pun boleh menjadi anak-anak yang selalu mencari anak-anak Tuhan yang hilang arah karena jatuh ke dalam dosa, sehingga saudara-saudari kami boleh terselamatkan karena kasih Tuhan. Ajari kami, berkati kami. Amin. Sekarang kita dengarkan dan saksikan drama dari teman-teman kita. Apa yang suara kena? Agak buku lagi. Macam cuma Permata. Meriah bagi. Listrik kugusungan man kena Trina. Bigan na kena si Jeda Mantay. Lit ha? Agak tangan ulit Kailan ulit? Bali ras PA. Mau jam mo lalo? Jam 10 yan kailangan kena ro. Pagkita lang. Waka bagay kung Trina kita ito. Yan ang muli jam 1 kari. Bagi ako Permata si Onte bro. Walang nakisan, basta ngayon na mamatay na. Sayang, foto kita di situ dulu yuk. Kamu sebelah sini lah. Senyum kamu dulu. Cantik kamu kan sayang. Iya, saya kan cantik. Betul ini.
Agak malah, ada tingkah merasa yang lebih cantik di permata itu. Enggak ada saya. Kalau kayak gini nanti pulangnya bisa jalan-jalan tinggal. Lihat lagi di foto gue ini nih. Lagi aku merasa paling cantik. Iya, kamu cantik. PRP kita kali yang bisa terang berkerina. Jadi kali mulik sudah jadi yang sinar konsep. Pada tutup saja kan? Shalom permata. Aku jadi si paten nggak. Aku perlu permata. Natal ini. Main apa yang kuat si mantap na? Sering. Adalah skater. JP lumayan rasanya. Adina ku permata. Lada kai pe. Ini kalah zaman sekundare. Ukri main HP. Natal pe main HP. Kumpul rasa teman pe main HP, gereja pe main HP. Makana main HP makana si pasna. Shalom teman-teman. Kelam kinate kena permate. Adik aku kelam menkuak adikku sendiri. Kaya kami ingat, pea permata ingat, lalu anak boleh. Kaya pekerjaan dan terpandela anak boleh. Si para anak ngajak besok belum pedasna. Adik naruh kenal, muli belum macamnya. Sekarang Gomalas Krina. Shalom permata. Aku ada pertanyaan sama kalian nih. Menurut kalian penting nggak gereja menyembah Tuhan ini? Kalau menurutku enggak sih. Jadi bagus kurasa pakai waktuku menyembah Tuhan untuk bekerja cari uang. Kalau buang waktu menyembah Tuhan ini udah. Kau bawa nanti pendeta main HP-nya aku. Itu makanya daripada aku buangkan waktuku nanti gereja menyembah Tuhan, kan lebih bagus aku kerja cari uang. Itu aja kesalahannya permata tadi. Kurang pengenalan jadi sama Tuhan.
Iya. Uga pinabote. Cakap na cawan lagi keretapi cakap kalah begitu na. Ngegeng ke kerina. Lalu nama dimuselati kelar musia. Musia ngegeng kalian tapi anda dengan bagaimana? Kewajiban nak kurang pedas kelakna. Hak nak kurang pedas kelakna. Tapi ada kewajiban nak dalil ni bagi pengemis kelaliman atau musaya. Itu mereka ini yang menggelar melayani, tapi berdosa dan isa-isa. Ada bagi ulang kami ke rumahnya. Bawa pasak, bawa cibuni, makai. Bawa katakan makai, tenir nangka. Makai melayani ada bagi ke nangka dosa pemerintah. Halo teman-teman. Pernah kita semua kan? Di sini aku cuma mau bilang sama kita, tema kita save the lost, menyelamatkan yang hilang. Untuk kamu, permata yang selalu on time. Apa sih alasanmu tiba-tiba jadi datang terlambat ke permata? Harusnya kamu sadar, oh aku yang paling bisa on time. Jadi aku yang harus duluan datang. Bukannya kan tarik diri. Gak semua orang sama kayak kita. Jadi kamu pun harus mengerti teman-temanmu. Untuk kamu yang pacaran, apa gak cukup malam minggu untuk kamu pacaran? Apa kurang coklat yang dikasih pacarmu di hari Valentine? Apa gak takut kehilangan pacarmu yang gak seberapa ini dibanding permata-permata yang duduk di sini? Kamu harus sadar, kalau kamu bilang pacarku ada nama matanya di permata, kamu salah. Kamu itu penting nanti sama dia karena dia pilih kamu. Jadi harus permata di dalam hati Twitter. Dan kamu untuk pemain skater, apa yang kamu dapat dari skater? JP, kakek merah. Kamu itu masih minta-minta loh sama makdu. Mak uang limpul, mak uang 5.000 ngisi chip 1B. Apa yang kamu dapat? Kamu bilang lagi sama pacarmu, aku main game ya. Padahal kamu hidupkan loudspeakerku di ML itu, cerita-cerita lagi kamu sayang-sayang sama pemain yang lain. Jadi gak ada gunanya HP itu. Mendinganlah kamu PA permata dan untuk ini link. Untuk kamu yang bergame, dah itu cikurang kekalat-kalat. Rah kena telur dan kali je. Ya Allah. Rah siang luangdan. Agak pes kurang kenal kaku katanya. Gara-gara kena, laruh nalak ku PA permata. Dia kena nambah dosa kalau kena kalau kayak berubah hidup kita. Kak, gara-gara lama pulang minggu, kubur ini tak sampai si lawan nara, tak kata di sini pedas mulai. Lah nak melawan PA permata. Padahal aku teman-teman asal dari 10 ringgit. Lalu ke kali pembinaannya salah kita. Jadi, lalu suruh kamu ngadakan melawan boleh makanya aku lapar ke PA permata ini. Kamu kau salenari. Kata itu kau pada rendahin. Kau tidak doa rendahin nak. Tadi tiba nak sampai pas nak kumpul ega. Tadi himpuk kan teruha. Enggak. Ulang katakan tu arah kalau rendahin maka kamu nak set. Krina, bodi tak tergembira. Kamu kau salenari. Roasting lupa pengurus. Kusungkut kamu deh. Gue galeri doang kas lu. Olah kari bandahan kala isi kelana. Debbie, tak mulai tahun 3 2021 ada bilang galaran nanya. Si Mandahin, gue 3 kali ke Mandahin. Kecap lu ngelalik sendu pengganti ruang kas. Padahal pengurus Mandahin nakam. Ulah kilala pengurus si salah. Kata kedua kali pengurus korupsi.
dilapas. Jadi rubah kau. Kakak sadar, roasting tunggal kotan. Lampe ulungan terus RPA permane 10 kalak nancap. Roasting duka. Lagi kau galar buang semula alam duka. Pagi kau katakan pengurus apa Cipura maka gara-gara Eka kali. Jadi teman-temanku semuanya, sama-sama kita membangun permainan kita lebih bagus lagi. Kita percaya semua itu karena Tuhan. Mari kita angkat pujian kita teman-teman. Kita mau mendengarkan persembahan vokal dari Permata Gunung Mulia.